1, Ketua RT 2, Ketua RT 3, Ketua RT 4, Ketua RT 6, Ketua RT 7, Ketua RT 8, Ketua RT 9, Ketua RT 10, dan Kepala Dusun Parit Darat. Tangkap dan adili mereka. Dan ini menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di Tanah Dayak tidak terkecuali. Teman-teman, ulah para RT yang mengeluarkan surat atau menandatangani penolakan pembangunan gereja berujung dipolisikan, saudara. Wah, keren. RT 1, Ketua RT 2, Ketua RT 3, Ketua RT 4, Ketua RT 6, Ketua RT 7, Ketua RT 8, Ketua RT 9, Ketua RT 10, dan Kepala Dusun Parit Darat. Tangkap dan adili mereka. Dan ini menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di Tanah Dayak tidak terkecuali. Dan bangga tapi barking ayo. Ini terjadi di Parit Mayor Darat. Kita minta ditangkap Ketua RT 1 Parit Mayor Darat, Ketua RT 2 Parit Mayor Darat, Ketua RT 3 Parit Mayor Darat, Ketua RT 4 Parit Mayor Darat, Ketua RT 6 Parit Mayor Darat, Ketua RT 7 Parit Mayor Darat, Ketua RT 8 Parit Mayor Darat, Ketua RT 9 Parit Mayor Darat, Ketua RT 10 Parit Mayor Darat, dan Kepala Dusun Parit Mayor Darat. Tangkap dan adili mereka atas intoleransi di Tanah Dayak. Kami tidak setuju, lalu tidak setuju. Kami bela gajah kita, memecacah kita, kucacahi kita, takal kita, hurakan atau kita. RT Desa Kapur. Dan di sini kami sampaikan juga pada Pak Bupati dan juga jajaran pemerintah Timuraya bahwa di situ kalau forum RT Desa Kapur itu terdiri 50 lebih RT. Kalau forum RT di situ kodnya forum RT berarti 50 lebih RT yang menolakkan tidak. Tetapi di situ sebenarnya satu wilayah dusun mungkin ada 9 RT dan 9 RT itulah yang mengambil sikap untuk penolakan. Di sini kalau saya luruskan. Terus saya sebagai pengurus daripada bagian pengurus forum RT Desa Kapur, saya selaku tokoh masyarakat sekaligus mewakili dengan rekan-rekan Forum RT mohon maaf mungkin di sini sehingga merepotkan daripada pemerintah. Yang kedua, di sini kami sebagai pengurus RT dan juga rekan-rekan insya Allah tetap berupaya memberikan support pada pemerintah. Cuma di sisi lain ya wajar dong kami orang awam, mungkin kami RT dan juga masyarakat orang awam tidak mengerti. Tetapi dengan adanya seperti ini bertemu dengan pemerintah dengan tokoh masyarakat, pemerintah terkecil, di sini harapan kami adalah mungkin ke depan, besok ataupun selanjutnya bisa berkumpul dengan tokoh agama yang ada di Sakapur. Kami menolak kaum intoleransi di Kalimantan Barat. Jika mereka masih akan berhadapan dengan pasukan merah setanah Dayak, Kalimantan tanah orang Meradat. Yang akan didapatkan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Kenapa masih banyak di pelosok pedalaman sana bangsa Kalimantan Barat ini, Kalimantan yang tidak merasakan dan belum pernah merasakan kemerdekaan. Kenapa? Jangankan listrik, jalan menuju ke arah pedesaan terpencil aja tidak ada. Bagaimana mau mendatangkan komunikasi ruang? Sedangkan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Kami sebagai perwakilan masyarakat Kalimantan Barat hari ini menolak tegas. Jangan ada
program kami itu harus pakai untuk masyarakat pedalaman. Hari ini kita membawakan sebagai bentuk penolakan kita kepada program pemerintah, yaitu program mendatangkan transmigrasi DKP, khususnya masyarakat kita untuk melawan dan terus melawan untuk mendapatkan keadilan tersebut, kawan-kawan. Jangan berhenti untuk melawan, kita harus bersuara karena ketidakadilan harus kita lawan dan keadilan harus kita perjuangkan bersama. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke, kawan-kawan, ketika salam saya perjuangkan, maka tolong salam perjuangan. Salam perjuangan! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat Kalimantan Barat! Pada saat ini kita dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang tanpa melibatkan masyarakat lokal, sehingga kebijakan mencederai terhadap masyarakat lokal. Sepakat tidak, kawan-kawan? Transmigrasi bukanlah solusi, tapi transmigrasi adalah beban pribumi. Sepakat, kawan-kawan? Bahkan bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah solusi efektif, sedangkan dalam penanganan untuk hari ini kita bersama-sama hadir di sini bukan karena masalah pribadi, tetapi harga diri masyarakat Kalimantan Barat yang dimana kita harus menuntut hak-hak kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Kita bersama-sama menolak program transmigrasi karena hal ini sangat merugikan kita, sangat membuat kita sangat tidak bisa dibiarkan. Setuju? Maka dari itu kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita, satukan semangat kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Kita menolak program transmigrasi. Setuju? Hari ini kita buktikan kepada pemerintah bahwa kita masyarakat Kalimantan Barat tidak tidur, dan tanah Kalimantan Barat bukan kosong. Dan hari ini kita buktikan. Setuju? Adil kata Lino, Pak Juramin Saruga, Pak Sehat Kalimantan. Mana semangatnya? Mana semangat warga Kalimantan Barat?
kita, dibangun dengan uang kita, difasilitasi dengan uang kita. Hari ini kita datang demi kepentingan masyarakat banyak. Jika hari ini suara kita tidak dengar, kemudian diabaikan, maka kita akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak. Setuju? Setuju? Mari kita pelan-pelan berjalan menemui pimpinan kita, menemui wakil kita. Hari ini apakah mereka melihat ke bawah atau ke atas? Jika mereka melihat ke bawah, mereka sudah tahu apa yang hari ini menjadi persoalan yang ada di Kalimantan Barat. Kami transmigrasi, tolak transmigrasi. Kalimantan Barat bukan tanah kosong, merdeka. Kami meminta ketua DPRD turun ke lapangan menemui masa aksi. Ketua DPRD harus menemui anak-anaknya yang telah memilih dan mempercayakan kepada mereka. Kami meminta semua anggota DPRD turun. Semua anggota DPRD turun. Tidak ada perwakilan, tapi semua anggota DPRD turun. Depan Peri, maju lagi Peri. Bapak Ibu, kita satu komando. Kita satu komando. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita melihat hari ini berderetan barisan polisi di hadapan kita. Kita datang, kita hadir di sini bersuara untuk masyarakat banyak. Saya harap kita tetap tertib, kita menjaga, kita ikuti protokol yang ada. Kita meminta kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan DPRD kita turun menemui masa aksi, maka hari ini menjadi titik awal kekecewaan kita terhadap pimpinan kita. Betul. Mereka harus buka mata, lihat penderitaan masyarakat. Lihat bentuk diskriminasi yang ada di masyarakat. Kita kaya sumber daya alam, kita kaya akan logam dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita dimiskinkan oleh akses. Setuju? Masyarakat luar diberi akses, malah dibantu. Orang pendatang datang ke Kalimantan diberi fasilitas, disuruh hidup. Ketika gagal diberi program untuk memperbaikinya. Apakah ini adil untuk kita? Tolak transmigrasi. Transmigrasi. Selamat siang. Selamat. Adil kata no, Matsunamin Kasaluga Basengat Kajurata. Semangat aliansi. Hari ini masyarakat Kalimantan Barat diwakili oleh aliansi Ormas Kalimantan Barat menyatakan sikap dengan tegas, menolak tegas kedatangan transmigrasi yang didatangkan oleh program pemerintah pusat. Karena Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, bukan tanah kosong, ada pemiliknya. Kenapa kami menolak? Ada alasannya. Masyarakat di pedalaman, di pelosok tanah air Kalimantan itu, mungkin bapak-bapak DPRD, bapak gubernur semuanya tidak tahu kondisinya seperti apa. Jangankan listrik, jalan menembus ke sana aja pakai jalan tikus. Macam mana mau maju? Itu belum ada merdeka. Jadi selama kemerdekaan itu ada masyarakat pedalaman Kalimantan Barat merasakan. Maka Adil kata Lino Matsunamin Kasaluga Basengat Kajurata. Saya sampaikan. setuju Kalimantan Barat bebas transmigrasi. Saya sampaikan. Kata Adil kata Lino adalah bersikap adil sesama manusia. Maka saya meminta dengan penuh ketulusan kepada pimpinan DPRD hari ini. Adil kata Lino bukan gusur kata Lino, merdeka. Baiklah, sedikit lagi. Panas semangat. Kita hari ini menyatakan sikap bebaskan Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dari program
pemerintah yaitu program mendatangkan demokrasi di Kalimantan Barat. Jangan ada, boleh datang ke Kalimantan atau Kalimantan Barat dengan satu syarat, jangan memakai jalur transmigrasi. Kita bukan anti suku, kita bukan anti agama, kita NKRI, kita adalah rakyat Indonesia. Jadi oleh karena itu kami minta Bapak-bapak polisi jangan sentuh salah satu aksi kita. Ingat, tendangan dibalas tendangan, pukulan dibalas pukulan. Setuju teman-teman? Mendengarlah dengan telinga toleransi, bicaralah dengan bahasa cinta. Karena tanpa cinta kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Bapak-bapak yang pakai coklat, hati-hati. Jangan sentuh-sentuh kami. Teman-teman masa aktivis perempuan juga dijaga-jaga. Takutnya jadi korban halodex selanjutnya. Halodex kuliah apa kerja? Halodex kuliah apa kerja? Prabowo lagi sibuk-sibuk bagi kursi ya. Makanya sampai dikasih kesempatan untuk transmigrasi di Kalimantan. Bapak-bapak, kami menolak keras transmigrasi bapak-bapak. Kenapa begitu? Petani kami belum sejahtera. Betul? Petani kami belum sejahtera, Pak. Buruh kami belum sejahtera. Program food estate yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah, 250 hektar tanah kebakaran. Itu bukti bahwasanya itu pemerintah gagal dalam menentukan kebijakan. Betul apa betul? Merdeka! Bapak, kami meminta dengan hormat Ketua DPRD untuk turun. Karena apabila tidak ada itu Ketua DPRD, ingat, kami ingin Ketua DPRD, bukan perwakilan komisi-komisi, bukan. Kami mau Ketua DPRD yang turun. Apabila tidak turun Ketua DPRD, terpaksa kita masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saat ini pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat sudah turun ke bawah. Itu bagian dari tugasnya, setuju? Oleh karena itu kita sepakati cukup satu kali lagi kesempatan untuk orasi. Setelah ini kita sama-sama mendengarkan bagaimana pandangan perwakilan kita melihat situasi dan kondisi di Kalimantan Barat. Tolak transmigrasi. Kalimantan Barat bukan tanah kosong. Silakan. Izin abang-abang masing-masing ketua ormas, saya sendiri sebagai perwakilan dari mahasiswa Universitas Pancabakti, kami menolak transmigrasi, teman-teman. Izin sekali lagi, adil kata Nino Pacuramin Kasarwa Baseat Kajibata. Sekali lagi, kalau tidak ada ketua DPR di atas, kami akan masuk karena kami sudah pernah masuk di dalam. Wahai bapak-bapak yang berbaju coklat, kami protes, kami tolak. Pertama, terkait dengan program transmigrasi mendatangkan masyarakat dari luar ke Kalimantan Barat, dan kami datang membawa data. Hari ini perwakilan disampaikan bahwa tidak ada masyarakat di luar yang akan datang ke Kalimantan Barat, tapi itu pembohongan. Tidak dibohongi. Semalam kami daftar kembali di link resmi milik Kementerian Transmigrasi. Katanya Kalimantan Barat tetap menjadi sasaran tujuan para transmigrasi. Ini pembohongan. Ya, tapi karena pada jauh. Hari yang kata ini Pacuramin Kasarwa Baseat Kajibata. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, masyarakat, seluruh ormas yang hadir pada siang hari ini yang luar biasa, hadir di rumah rakyat. Ini rumah rakyat, ya, ini rumah rakyat. Tanpa dipilih rakyat, kami tidak ada di sini. Ini perwakilan rakyat, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, berkaitan dengan yang disampaikan tadi, kami sangat merespon apa yang telah disampaikan tadi.
petisi dan usulan yang Bapak Ibu sampaikan secepatnya juga akan kita sampaikan kepada Kementerian Transmigrasi dan DPR RI. Ya, Bapak Ibu semua ya, dari semua ini harus ada petisinya, harus ada hitam atas putih biar kita sama-sama enak ya, tidak bilang DPRD bohong, tidak bilang nanti setelah baca Bapak Ibu semua. Nah, ini saya ditemani oleh kawan-kawan DPRD, ada Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 yang mengenai saya. Jadi kami ada berempat hari ini, yang lain masih ada kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi kami dari lembaga pribadi ya, kalau pribadi pasti saya menolak transmigrasi Bapak Ibu semua. Sebagai Ketua DPRD, sebagai pimpinan lembaga, ini nanti secepatnya akan kita sampaikan, akan kita lanjutkan kepada kementerian bahwa ada penolakan masuknya transmigrasi ke tanah Borneo, ke tanah Kalimantan Barat khususnya, Bapak Ibu ya. Baik, begini. Jadi tidak perlu panjang juga pun nanti kita sama-sama menolak transmigrasi, kan begitu? Ya, baik. Ini yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Mari bersama-sama kita mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tidak masuknya transmigrasi atau pemindahan penduduk, pemindahan massal dari daerah lain ke daerah kita. Betul? Saya diam di daerah transmigrasi Bapak Ibu semua. Ya, jadi begini kami bisa sampaikan sekali lagi terima kasih kepada kita semua dari mahasiswa, dari ormas dan sebagainya, ya dari ormas daya dan sebagainya hadir semua bersama kita. Terima kasih kalian sudah menyampaikan hal yang betul lewat lembaga DPRD. Ini yang disampaikan. Hadir untuk Talino mencuri minta surga, basengat ke Jumata. Ya, terima kasih. Bahwa transmigrasi ini bentuk penjajahan modern yang akan mengalahkan atau merendahkan atau mengabaikan orang lokal asli Kalimantan Barat atau Kalimantan pada umumnya. Kami tidak melarang mereka datang pribadi, berkunjung, mencari rezeki, mencari pendidikan apapun di tanah Kalimantan. Yang penting tidak dengan cara transmigrasi. Karena apa? Tanah Kalimantan itu PLN saja banyak. Untuk Kalimantan Barat 700 kampung saja belum ada teraliri listrik PLN. Jalan-jalan rusak. Jadi alangkah baiknya dana transmigrasi itu untuk orang-orang lokal atau pembangunan daerah Kalimantan Barat pada umumnya. Betul. Kami Dayak akan monitor selalu. Adil Kak Talino, Bacuran Kasaruga, Basengat Kak Jibata. Kami akan menuju kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi kami semua. Kalau tidak ditindaklanjuti atas aksi ini, kami akan, semoga pemerintah mendengar apa yang kami minta. Adil itu tidak harus merendahkan, adil itu tidak sama rata, adil itu harusnya mempunyai tanah tempat itu diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Karena kami juga bagian dari pemerintah itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Oke, itu ya. Nanti dia diatur. Hari ini kedatangan kantor pimpinan Kalimantan Barat nomor 1. Jika nomor 1 aja tidak bisa memperjuangkan kita, apa yang kita lakukan? Merdeka! Merdeka! Tolak aspirasi! Kalimantan Barat bukan tanah kosong. Kalimantan Barat sangat luas. Silakan teman-teman yang ingin berorasi. Merdeka! Kami minta dengan hormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat untuk turun ke bawah menemui masyarakat
Jangan engkau biarkan masyarakatmu menunggu dengan begitu menyedihkannya. Engkau kami pilih untuk menampung lidah kami, bukan hanya tutup naman di balik lidahmu. Kami hari ini datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk ngopi di sana. Satu masuk berarti semua masuk. Satu masuk berarti semua masuk. Masuk. Kita masuk, satu masuk, semua masuk. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita satu komando. Mohon dulu. Hanya satu, menolak transmigrasi ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Jadi kita jangan mencari celah yang membodohkan kita. Kita hari ini aksi damai, terkecuali permintaan kita tidak dituruti, tidak diterima, maka apa boleh buat? Hari ini 24 jam kita nginap di sini. Setuju? Ya, jadi kita bersabar dulu, jangan ada yang masuk ke dalam, karena kalau ada yang masuk ke dalam nanti dipikirkan lain-lain. Hadir kata Dino, baju Andika Saruga, masih ingat Jumatan. Kami pasukan merah Sultan Dayak, Tariu, Borneo, Bangku, Rajang menolak migrasi ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Adil kata Dino, baju Andika Saruga, masih ingat Jumatan. Nah teman-teman, memang pendatang ini cari-cari masalah. Sudah tinggal di tanah orang, bikin gara-gara mereka melarang pribumi membangun rumah ibadah mereka. Memang oknum-oknum manusia biadab ini atau para intoleransi ini, mereka lupa kalau mereka berada di tanah orang, saudara. Mereka lupa, sakingnya mereka mabuk agama. Ya, mereka tidak tahu kalau mereka itu berada di tanah orang. Seenak jidat mereka menolak pembangunan rumah ibadah pribumi. Memang otak-otak para intoleransi ini seperti begitu, saudara. Sudah dikasih tempat, sudah diberikan kesempatan mereka berada di tanah orang, lalu mereka balagu menolak pembangunan rumah ibadah pemilik atau pribumi setempat. Kalau tidak mau dicubit, jangan cubit, saudara. Alangkah indahnya kalau kita saling berdampingan, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah resikonya kalau Anda balagu di tanah orang. Jadi akhirnya
pribumi turun tangan, turun di lapangan menyerukan harus dipolisikan para oknum-oknum manusia biadab itu, ya. Harus diusir pemecah belah rakyat yang berlabel agama ini, harus diusir. Ini negara NKRI, bukan negara agama, dan terlebih bukan negara Islam yang seringkali mengklaim dirinya adalah mayoritas. Kalau kamu mayoritas di sini negara agama, ini kan kocak. Itulah alasan-alasan mereka itu menolak dan tidak memberi izin untuk membangun rumah ibadah agama lain selain agama mereka sendiri. Ya, coba cross check izin-izin rumah ibadah mereka itu banyak sekali yang tidak ada. Ya, tetapi kalau orang Kristen membangun rumah ibadah, wah, ribetnya minta ampun. Kiri kanan kiri minta izin yang mana. Wah, dan seringkali mereka sembunyi di balik SKB 2 Menteri ini. Sekali lagi, ini bukan negara Islam. Ini negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Islam, Kristen, hidup, Buddha, Katolik secara sah berhak hidup berdampingan dan berkedudukan sama di atas bumi NKRI. Jadi saya setuju sekali dengan aksi daripada saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan, khususnya suku Dayak yang turun di lapangan itu. Keren sekali. Inilah satu-satunya cara untuk melawan para intoleran. Kalau tidak, mereka semakin menjadi-jadi dan menjadi manusia paling biadab di negara ini. Saya harus katakan ini karena mereka ini paling kurang ajar sekali. Mereka mengatasnamakan SKB 2 Menteri dan lain sebagainya, alasan-alasan mereka untuk tidak memberi ruang dalam pembangunan rumah ibadah. Sekali lagi bravo untuk suku Dayak yang sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi untuk menyerukan harus diadili para RT-RT yang sudah mengeluarkan surat dan menandatangani surat penolakan pembangunan rumah ibadah. Mereka ini adalah orang-orang intoleran, orang yang tidak suka dengan keberadaan agama lain. Oleh karena saudara berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara, komentar yang membangun dan komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.